pilih yang esensial ya, tentang pengetahuan umum, teori pembelajaran, TIPEK, KOD, lain-lain ya. Belum Merdeka Belajar, dan terakhir PTK. Silakan Bapak Ibu jawab yang siap, acungkan tangan dengan mengklik tanda raise hand atau angkat tangan itu ya. Di bawah itu kan ada angkat tangan itu ya. Klik aja. Atau langsung nyalakan speaker, bilang siap jawab. Yang pertama Bapak Ibu, kita ini dalam abad 21 sebagai guru harus punya kemampuan 4C. Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan dengan zaman modern ya. 4C itu jelaskan apa saja Bapak Ibu. Pak Adi. Ya Pak, bismillah. 4C, critical thinking, kreatif, collaboration, dan communication. Ya, gimana maksudnya Pak Adi? Kalau critical thinking itu berpikir secara kritis, kreatif itu berpikirnya secara mengembangkan ekspresi, kolaborasi, bekerja sama, dan komunikasi yang menjalin hubungan komunikasi yang baik. Baik, jawaban yang bagus Pak Adi. Artinya komunikasi itu tidak hanya omong-omongan ya. Komunikasi dalam pengertian dia harus bisa mengkomunikasikan ide-ide gagasannya kepada masyarakat luas ya. Selain ke peserta didik, kalau di kelas misalnya bikin makalah, dikirim ke jurnal, di internet itu lalu bisa komunikasi ya dengan dunia yang lebih luas. Nah, tulisan Pak Adi bisa dibaca oleh mereka yang ada nun jauh di sana. Nah, selain itu Pak Adi tadi disebut kreatif kan ya. Nah, ini untuk yang lain silakan selain Pak Adi. Kreatif dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran yang disebut dengan TIPEK. Nah, selain Pak Adi silakan jawab. Apa TIPEK itu? TIPEK. Pak Rustam. Jadi TIPEK itu adalah proses pembelajaran dengan melibatkan kemampuan teknologi, melibatkan konten-konten untuk diterapkan dalam pembelajaran. Singkatannya TIPEK itu apa Pak Rustam? Teknologi, pedagogik, konten kritikal, hanya itu. Suaranya kayak, ya ulangi Pak, suaranya kurang jelas, ada hambatan. Teknologi, pedagogik, konten kritikal. Bu Eksa, sepertinya Bu Eksa mau jawab ini. Dulu mana bahasan sama Bu Eksa? Dulu Bu Eksa, silakan. Iya Pak, TIPEK itu technological, pedagogical, content knowledge, yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan antara 3 komponen, yaitu pedagogik, teknologi, dan esensi atau substansi materi itu sendiri. Dan konten. Konten atau substansi materi. Baik, contohnya apa Pak Hasan? TIPEK itu dalam pembelajaran. Contohnya seperti bagaimana kita mengkolaborasikan antara pembelajaran yang ada di internet, misalnya menggunakan teknologi, kemudian kita bisa membuat sebuah proyek dalam bentuk konten atau video-video pembelajaran. Yang Pak Hasan sudah lakukan apa TIPEK-nya di kelas? Kalau TIPEK di kelas hanya sekedar membuat konten dalam bentuk clipping-clipping aja, Pak. Kalau di PPG? TIPEK di PPG? Ya, Pak Hasan kan sudah bikin RPP atau modul belajar kan? G. Nah, gimana penerapannya? Kalau yang di RPP itu tentang TIPEK itu saya ambil di modul
berzikir dan berdoa, Pak. Iya, tipeknya di mana, Pak? Tipeknya Lihat. bagaimana siswa itu mengambil materi dari internet tentang bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Nah, jadi kalau bikin modul ajar, Pak Hasan cukup di insert itu ya, dikasih link. Memberikan link. Linknya lalu terhubung dengan YouTube, dengan Quizzes, dengan yang lain. Tinggal klik lah, itu sudah tipek, Pak ya. Bisa bikin sendiri, difoto, dibikin kayak PPT ya, yang sudah diaktifkan PowerPoint-nya, kemudian masukkan Google Drive, di-linkkan. Nah, itu sudah tipek. Jadi menggabungkan antara konten pengetahuan dengan teknologi ya dalam pendidikan dan pembelajaran. Banyak sekali contohnya. Yang penting Bapak Ibu memanfaatkan teknologi supaya pembelajaran itu cepat, mudah, efektif, efisien. Materi banyak, tapi dengan teknologi jadi mudah, jadi cepat. Nah, maksudnya itu sebenarnya. Kalau yang dulu kan ditulis semua di papan tulis ya. Nah, sekarang tinggal lebih mudah dipahami. Pakai WA juga sesungguhnya sudah tipek kalau WA-nya kreatif ya dalam menyusunnya. Jadi terserah Bapak Ibu, yang penting media sosial, teknologi digital itu dimanfaatkan dengan baik. Baik. Selain itu Bapak Ibu, guru juga harus kreatif dalam membuat penilaian. Dalam melakukan penilaian maupun dalam menyusun soal-soal ya. Jadi soalnya direncanakan, dibuat, dilaksanakan, kemudian dievaluasi hasilnya seperti apa. Nah, itu ada yang disebut dengan HOT ya. Dalam membuat soal hot. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang HOT dan bagaimana pelaksanaan dalam pembelajaran Bu Eksa? Iya Pak, jadi soal HOTS itu adalah high order thinking skill, soal yang membutuhkan penalaran tingkat tinggi oleh siswa. Jadi bukan hanya sekedar soal yang jelaskan tentang apa, tapi dia lebih membutuhkan penjelasan penalaran tingkat tinggi, Pak. Baik, Pak Hasan ini juga angkat tangan ini. Karena itu soal HOT berkaitan dengan taksonomi belum nih. Coba lu jelaskan lebih lanjut, Pak Hasan. Pengetahuan saya kalau HOT itu adalah high order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, biasanya melibatkan kemampuan seperti analisis, evaluasi, kemudian sintesis informasi. Jadi kalau kita ngomongin HOT itu kita lagi membahas tentang kemampuan berpikir yang kompleks dan mendalam gitu. Itu termasuk C berapa? Level berapa Pak Hasan? Yang HOT itu? Yang HOT itu C4 sampai C6. Baik, kasih Pak Hasan. Ini pindah ke yang lain. Tinggal Pak Adi sama Pak Rustan. Ya Pak, mungkin saya sedikit tentang soal HOT itu. Iya Pak Rustan, silakan. Gimana pelaksanaannya di lapangan yang Pak Rustan melakukan dalam membuat soal? Dalam membuat soal itu ada sedikit Iya. Pak Adi bisa dilengkapi lagi? Untuk HOT itu Ustaz, diharapkan memotivasi siswa untuk bisa berpikir lebih kritis, logis. Stimulus.
gambar, berpikir. Jawaban. Berpikir. Gitu. Ini ada satu ya, Alur tujuan pembelajaran. KIKD. G, Pak. Capaian pembelajaran itu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase, Pak. Jadi dalam satu fase, maksudnya di akhir fase. Ya, Pak. Sedangkan ATP itu adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran atau alur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Demikian, Pak. Secara sistematis. Ya. CP, capaian pembelajaran.
PDTT atau tujuan pembelajaran. Nah, di sini Menggunakan. Iya. Yang menggunakan ABCD itu apa tujuan pembelajaran ya? Iya, Pak. Oh. Tercapai. Atau mungkin Pak, materi yang lebih dianggap mudah yang diajarkan terlebih dahulu, kemudian materi-materi yang disesuaikan gitu, fleksibelnya mungkin di situ kali Pak ya. Iya. Kehutanan. Iya, Pak. Picture.
Luar biasa. Sudah terdengar, Pak, sudah jelas. Sudah. Aku dengar. Refleksi. Pembelajaran. Nggih. Iya, Pak. RPP. Saat sebenarnya yang dimaksud observasi atau pengamatan dalam BDK itu. Observasi menggunakan instrumen, Pak.
dan menggunakan instrumen kepada peserta didik. Iya kan, setelah direncanakan, dilaksanakan, artinya mengajar di kelas ya. Setelah mengajar itu pengamatan, diamati, diobservasi. Ya, maksudnya diamati, diobservasi itu apa dan bagaimana caranya. Tadi menurut Bu Eksa, ini betul ya menggunakan instrumen. Nah, penjelasannya gimana? Suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak. Dosen hilang suaranya. Oh, udah. Iya, silakan Pak Adi. Mendengar suara saya tadi pertanyaannya. Pertanyaannya apa, Pak Adi? Pertanyaannya pengamatan. Jadi pengamatan dalam PTK itu apa maksudnya dan bagaimana wujudnya dalam proposal studi? Ya, itu Pak. Saat mengajar melihat kondisi real di dalam kelas. Kenapa ada yang kurang paham dengan metode yang saya pakai. Nah, akhirnya saya pakai di situ, saya mengambil obat tadi tuh Pak. Obatnya saya pakai metode demonstrasi ilustrasi berbasis tips Pak. Karena lebih menarik dalam pembelajaran. Baik, ini waktunya hampir habis ya. Nanti kita gabung. Ini gabungnya kita gabung ke sana apa sana gabung ke sini? Gabung ke sini aja, Pak. Saja, Pak. Baik. Tadi pertanyaannya Pak Adi tentang pengamatan ini. Pengamatan itu observasi kan ada empat tahap ya. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan. Nah, pengamatan itu maksudnya mengumpulkan data. Ya, tidak hanya mengamati dilihat saja enggak. Jadi pengamatan itu mengumpulkan data supaya dapat data ya dilakukan menggunakan lembar observasi, menggunakan angket, checklist, wawancara, dokumentasi direkam itu juga bagian dari hasil pengamatan supaya datanya kita pulih dapat ya. Nah, supaya tepat dalam mengumpulkan itu harus menggunakan apa? LKPD. Ini sudah selesai, monggo gabung jadi satu. Alhamdulillah ini sudah